Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Perkenalkan, saya Aditya, mendapatkan amanah menjadi manajer umum di Beyond Mahakarya, bagian dari PT Mahakarya Sukses Internasional. Di video kali ini, saya akan mengajak Anda mengenal lebih dekat tentang mesin-mesin yang kami gunakan pada area packing divisi produksi pabrik kami. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang perusahaan kami. PT Mahakarya Sukses Internasional sudah beroperasi selama 7 tahun di bidang industri manufaktur kosmetik. Berbekal legalitas yang sudah kami miliki, yaitu sertifikasi dari BPOM berupa CPKB dengan grade A, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga terkait, kami berkomitmen untuk memberikan solusi produk kosmetik terbaik dan berkualitas untuk Anda. Saat ini kita sudah berada di area packing dari bagian produksi PT Mahakarya Sukses Internasional Beyond Mahakarya. Alhamdulillah saat ini saya didampingi dengan Pak Solihin. Beliau adalah bagian mechanical engineering kami, sekaligus juga melengkap di SVP produksi. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Perkenalkan, saya sebagai Staff Mechanical Engineering PT MSI untuk mengenalkan beberapa mesin yang ada di PT Inatui, terutama untuk sistem mesin kita yang sudah mengikuti standar ISO dan standar-standar internasional yang lainnya. Karena mesin-mesin kita itu sudah terupgrade dengan mesin-mesin yang terbaru. Jadi semuanya sesuai yang kita inginkan. Semua sistem pakai sistem auto dan semi auto. Itu meliputi beberapa hal yang mungkin memudahkan kita dari sisi untuk efisiensi dan hasil kuantiti dan kuantitas kita akan lebih maksimal lagi. Baik, saat ini kita berada di depan line 6 ya, bersama dengan Pak Solihin. Kita juga berada di depan mesin inkjet print. Ya Pak ya, Vin. Silakan Pak. Di perusahaan kita ada memakai beberapa jenis mesin inkjet print. Mesin inkjet print kita ini yang model terbaru ini sudah bisa dipakai untuk langsung bisa pakai QR dan barcode. Jadi kita sudah tidak perlu harus pakai label dari stiker dan lain-lainnya. Jadi kalau emang diperlukan dan dibutuhkan, mesin kita sudah support untuk QR dan barcode dan udah terkoneksi ke badan POM. Itu bisa semuanya bisa terkoneksi. Karena sistem kita inland, maka mesin kita akan disupport ke conveyor untuk langsung inland ke produksi untuk produk packing. Baik Pak, berarti dari sisi kemampuan rata-rata mesin inkjetting kita itu sudah bisa produksi untuk keperluan QR ya Pak ya. Karena kan kalau misalkan kita mau mengecek di BPOM terkait notifikasi dari kosmetik khususnya, itu kan kita harus scan ya Pak. Ya, kita scan. Bisa di mesin kita ya. Ya, alhamdulillah. Mesin kita ini udah versi yang terbaru, jadi untuk memudahkan kita untuk mencegah terjadinya kendala-kendala yang tidak diinginkan seperti nomor batch, QR dan lain-lainnya, nomor notifikasi itu sudah support di mesin kita. Untuk kualitas tintanya gimana nih Pak? Sebab kan di luaran sana ada beberapa oknum yang istilahnya itu dia memalsukan dan seterusnya. Kalau di pabrik kita, Beyond Mahakarya dari PT MSI atau PT Mahakarya Sukses Internasional ini, kita bisa meminimalisir itu nggak Pak? Atau nggak ada sama sekali? Untuk tinta dan untuk solvent itu standar. Makanya kita memakai beberapa yang emang sudah difungsikan untuk mesin tersebut dan produk tersebut. Contohnya, misalnya kita pakai yang berbahan PE, PHX, baik, dan kaca. Itu bisa tidak luntur. Makanya ini kan ada spek-spek yang emang berfungsi untuk itu. Makanya kita biasanya pakai yang untuk yang spek tinggi, jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu bisa menyebabkan nomor expired dan lain bisa hilang dan sebagainya, itu menimbulkan hal-hal yang bermasalah nanti untuk kedepannya. Jadi kita pakai sistem tintanya dan solventnya itu kita pakai kualitas yang tinggi. Jadi untuk tidak gampang hilang dan luntur dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Baik Pak, berarti tadi juga sempat disinggung Pak, untuk
mesin inkjet print ini bisa nembakin tinta ke permukaan apa aja Pak? Untuk tinta ini hampir semuanya bisa. Terutama untuk kaca pun bisa. Kaca bisa ya Pak? Gampang luntur ya. Baik. Ini karena sebetulnya itu yang kualitasnya bagus. Kalau untuk mesin inkjet ini kita bisa mengatur untuk dari beberapa pons ya. Baik. Ya, seperti yang kita butuhkan. Misalnya untuk kemasan yang sangat kecil kita bisa pakai pons 5. Itu Baik. walaupun yang sangat kecil itu bisa terbaca dan jelas. Oke. Itu tidak blur. Dan bisa sampai ke pons yang paling besar, bisa sampai 16 atau 25 itu ya. Dan kita ini pun bisa sampai 3 susun, 3 sampai 20 45 karakter. Baik. Itu aman. Makanya untuk produk apa yang modifikasinya panjang atau yang besar itu mesin kita itu udah bisa support terus itu. Oke, baik, luar biasa Pak. Baik, ini adalah mesin selanjutnya, kita berada di depan line 5, mesin conveyor. Ya Pak, ya. Silakan Pak. Kita memakai beberapa ukuran untuk conveyor ini. Dan kita bahan untuk spek untuk standar kosmetik kita memakai bahan yang dari stainless steel. Baik. Itu yang bagus dan mudah untuk dibersihkan. Dan ini pun food grade ya. Baik. Jadi misalnya ada produk ataupun apapun itu yang tercecer di conveyor ini lebih aman, tidak terkontaminasi. Dan tahan untuk beltnya ya. Ya, beltnya kita biasanya pakai sistem conveyor belt. Ini lebih rapi, bagus, dan lebih awet. Baik. Dan ini pun lebih mudah untuk perawatannya. Terutama dari bahan-bahan produk yang ada kemungkinan tercecer, itu cukup dibersihkan di lap aja. Oh, praktis juga ya Pak ya? Ya, lebih praktis juga. Dan ini pun setiap hari kita bersihkan. Jadi untuk menghindari terjadinya atau mikroba, kuman, dan lain sebagainya, kotoran yang tertinggal setelah kita jalan operasional produksi. Baik, berarti di setiap kita setelah menggunakan seluruh conveyor kita, semua dibersihkan gitu ya? Semua dibersihkan. Benar-benar untuk menjaga kualitas produk dari brand Bapak Ibu Beauty Trainers seluruhnya. Kalau untuk conveyor ini, kita dipakai untuk sesuai spek kita ya. Biasanya beberapa item produk yang memang memerlukan pekerjaan yang lebih banyak. Oke. Jadi kita pakai conveyor lebih panjang karena untuk menampung beberapa orang yang bisa untuk inline masuk ke mesin berikutnya. Baik. Karena sistem kita udah online dari filling langsung kita masuk ke inkjet print, baru kita ya. sistemnya pakai conveyor. Tapi untuk memudahkan untuk sistem pekerjaan kita. Dan conveyor ini pun bisa diatur sesuai yang kita inginkan. Kalaupun memang produk itu perlu cepat dan hasil output kita lebih maksimal, Iya. ya lebih maksimal, kita pakai speed control. Oh, ya bisa diatur Ya, bisa diatur ya. lebih cepat lagi. Ya, sesuai yang kita inginkan. Baik, berarti ini adalah mesin ketiga ya Pak ya. Setelah tadi kita mesin pertama inkjet, kemudian conveyor, ini mesin ketiga yang ada di setiap line-nya kita. Saat ini kita berada di line 5, ini adalah mesin Sering loh, tunnel. Ya. Silakan Pak untuk penjelasannya Pak. Kalau untuk mesin shrink tunnel itu berfungsi sebagai untuk mengesring atau making produk dari plastik itu untuk supaya lebih rapi Pak ya. Baik. Oke, kita punya beberapa jenis mesin shrink tunnel sesuai yang produk yang kita inginkan. Baik. Ada beberapa jenis di tempat kita. Misalnya untuk mesin ini untuk beltnya ini terbuat dari mesh belt. Ini mesh belt itu nanti digunakan untuk jenis produk yang berbentuk kotak ataupun berbentuk inner dan lain sebagainya. Ini akan berfungsi lebih maksimal. Baik. Karena setelah dari conveyor maka akan masuk lewat mesin shrink sini, maka akan ditampung di Penampung ini ya. table ini untuk di packing ya. Baik. Untuk mesin shrink tunnel ini bisa diatur sesuai suhu yang kita inginkan.
misalnya sesuai jenis produknya, sesuai jenis bahan yang akan kita sering. Karena kalau terlalu panas, itu pun akan menimbulkan dia leleh dan lain sebagainya. Baik. Dan kurang maksimal juga hasilnya. Makanya kita bisa atur dari mesin ini, kita suhunya yang kita inginkan. Benar. Dan ini pun pakai sistem blower. Karena untuk lebih maksimal, pemanasannya lebih merata, dan hasilnya pun lebih maksimal. Jadi suhu ini bisa diatur dari 0 derajat sampai ke 200 derajat. Baik. Untuk menghasilkan mesin ini. Kita pakai beberapa sistem mesinnya, ada yang pakai mash bell, ada yang pakai sistem stick. Kalau stick itu biasanya untuk produk botol dan lain sebagainya, karena lebih dia akan berputar dan lebih maksimal. Baik, Pak. Berarti emang karena ketebalan atau ketebalan string itu memang berbeda-beda ya Pak. Jadi suhu yang dibutuhkan pun berbeda-beda, dan mesin kita alhamdulillah support untuk penyesuaian suhu sesuai dengan string yang akan berjalan mesin ini ya Pak ya. Ya. Jadi untuk tayar pertama kita biasanya kita ambil produk, kita masukkan ke mesin tersebut, kita setting misalnya di suhu temperatur di 150. Walaupun itu kurang hasilnya kurang maksimal, maka kita akan tambah ataupun kita kurangi. Jadi sampai hasil yang kita inginkan tercapai standarnya. Baik, mesin selanjutnya, mesin keempat itu adalah mesin label ya Pak ya. Ya, mesin label. Silakan Pak. Kalau ini adalah mesin label, karena produk kita ada beberapa yang perlu pakai label dan ada yang pakai printing. Baik. Ya. Kalau produk yang tidak pakai printing, maka kita akan menggunakan mesin label ini. Ya. Label ini kita mempunyai mesin label yang speknya cukup tinggi, itu di 30 sampai 40 piece per menit. Per menitnya bisa 30 sampai 40 ya Pak. Ya, makanya kita 1 jam bisa sampai 1440 piece. Baik. Itu untuk mesin label ini. Dan ini bisa dipakai untuk beberapa produk botol, untuk beberapa kemasan yang dari 60 derajat, 10% yang 10 ml sampai ke 500 ml bisa pakai mesin ini, karena ini bisa sampai produk yang besar. Baik, berarti jadi Bapak Ibu Beautypreneurs PT Mahakarya Sukses Internasional Beyond Mahakarya juga melayani apabila Bapak Ibu ingin membuat produk kosmetik yang menggunakan label. Nah, kita mensupport juga, kita punya beberapa mesin penempel label, kemudian juga untuk produk-produk yang print pun kita bisa bantu untuk pengadaannya. Untuk mesin label ini kita sistemnya inline lah ya. Ini dari galon filling bisa langsung ke labeling, dan kita bisa langsung terkoneksi ke mesin inkjet print. Jadi kita udah lebih cepat dan untuk menghasilkan yang lebih maksimal lagi. Baik, baik. Berarti setelah proses filling, botol itu jalan, langsung ditempel dengan Labeling label dan langsung ditembak pakai inkjet print. Ya, baik. Berarti lebih efisien dan hasilnya pun lebih maksimal. Baik, ini berarti mesin terakhir ya Pak yang akan kita coba kenalkan ya. Walaupun sebenarnya kelihatannya banyak di kita ini bukan hanya mesin, tapi alat-alat yang digunakan untuk memindahkan barang dan lain-lain itu juga cukup menarik juga kelihatannya ya Pak ya. Nah, untuk area timbang, ini kita ada timbangan, kelihatannya ada warna biru-birunya nih Pak. Boleh dikenalkan Pak, atau dijelaskan tentang timbangan ini Pak? Oh ya, kalau untuk alat timbang ini kita sejenis peralatan Pak ya. Baik. Ini mengikuti alur proses yang ada di Mahakarya Sukses Internasional ya. Baik. Karena untuk menghindari kesalahan tersebut. Jadi proses dari mesin sebelumnya sampai mesin check wire, kita pun untuk finish good terakhir pun kita harus pakai mesin timbang. Oke. Jadi setelah kita masuk ke master box, Baik. semuanya tetap harus melewati timbangan tersebut. Oh, ya, ini ya. Baik. Jadi untuk memastikan bahwa di dalam box tersebut itu benar-benar kuantitinya dan bobotnya berapa harus terdeteksi di sini.
untuk pencegahan terjadinya kesalahan. Makanya kurang satu piece pun akan terdeteksi di mesin timbangan tersebut. Ya. Oke. Jadi kalau untuk mesin timbangan ini kita ada beberapa jenis timbangan yang kita pakai. Baik, Pak. Untuk dari filling, dari mixing, dan untuk dari ke packing pun. Karena packing kita pakai standar yang kapasitasnya 100 kilo, 50 sampai 100 kilo. Baik, Pak. Karena kita banyak cuma bebannya nggak terlalu berat kalau untuk packing itu sekitar 15 sampai 20 kilo. Baik. Makanya kita pakai yang 50 kilo. Jadi biar lebih spesifik lagi. Baik. Dan supaya aman, kita pun setiap setahun sekali kita pasti akan dikalibrasi di badan yang terdaftar di negara kita ya, Indonesia. Makanya kita setahun sekali itu produk ini, mesin ini harus kita kalibrasi supaya sesuai dengan standar yang kita terapkan di Indonesia. Baik, ya. Oke, Pak. Luar biasa ya, berarti kalau pertisisnya kita timbang, saat kita sudah masukkan ke master box pun, udah berupa box besar, itu juga pasti ditimbang ya, Pak ya? Pasti ditimbang, karena untuk menghindari terjadinya kesalahan ya. Baik. Dan itu pun kita pasti ketahuan, itu satu box itu isinya berapa piece, Oke, Pak. dikalikan berapa gram, Benar. jadi totalnya satu box itu berapa, Baik. kita timbang di sini. Kalau ketinggalan satu piece pun akan ketahuan, karena berapa gram yang hilang di dalam master box tersebut. Emang kalau di area lain kita ada yang paling gede berapa kilogram, Pak? Kita bisa nyampe kapasitas 500 kilo. 500 kilo pun ada. Baik. Kita ada yang gigi budak, di produksi mixing, kita bebannya itu di atas 200 kilo. Oh, baik. Jadi kita pakai beban yang lebih tinggi dari timbangan tersebut. Kalau untuk udang dan yang tempat-tempat lain itu rata-rata tinggi, Yus. Jadi kalau untuk produksi atau timbangan-timbangan itu kita pakai yang 200 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang 2 kilo. Itu makanya tergantung sesuai kebutuhan kita masing-masing. Ya. Jadi memang di sini Bapak Ibu, Bion Mahakarya, bagian dari PT Mahakarya Sukses Internasional, benar-benar berkomitmen untuk amanah dan transparan ke Bapak dan Ibu. Mulai dari satu piecesnya kita timbang, setiap piecesnya. Jadi karena MOQ di kita ini saat ini adalah 1000 pieces, 1000-1000-nya kita pasti timbang satuannya. Kemudian itu dikonversi menjadi master box ya Pak. Rata-rata berapa Pak? Kalau 1000 pieces itu jadi berapa master box? Sampai 20 atau sampai 30? Kurang lebih seperti itu ya Pak ya? Yang tergantung kemasan siap. tergantung kemasannya. Kemasan beda-beda. Satu kemasan ada yang kapasitas sampai 200, ada yang 100 dan lain-lain. Jadi kita nggak bisa memastikan terusan berapa master box. Baik. Tergantung produk dan Harganya dari produknya ya. Iya. Intinya adalah dari setiap master box sebelum kita delivery ke Ibu, sebelum kita antarkan ke Bapak dan Ibu, ke gudangnya, ke perusahaannya, itu pasti akan melewati timbangan ini. Dan timbangan ini pun penjelasan dari Pak Solihin barusan adalah kita maintain untuk kalibrasi. Artinya dari sisi ketepatan ukurannya itu insya Allah selalu kita jaga. Selanjutnya adalah mesin check weigher. Sesuai dengan namanya, salah satu fungsinya adalah memeriksa berat yang akan berjalan di conveyornya. Nah ini ada 3 conveyor nih Pak. Menarik banget. Mungkin boleh dijelaskan Pak, silakan Pak untuk mesin check weigher ini. Oke, terima kasih ya. Untuk mesin check weigher di MSI itu kita sudah mengikuti teknologi yang terbaru ya. Oke, kenapa kita pakai mesin check weigher? Karena ini untuk meminimalisasi kelemahan kita, misalnya produk kurang, produk berlebih, ataupun lain sebagainya, dan nggak ada produknya. Itu kita pantau dan kita cek sedemikian hingga tidak terjadi kesalahan. Baik. Karena kita misi kita itu nggak mau mengecewakan customer, Oh ya, benar. makanya kita pakai mesin yang bernama mesin check weigher. Baik. Mesin check weigher ini kapasitasnya 60 piece per jam. Baik. Itu dengan bobot antara 0 sampai 1 kilo. 0 sampai 1 kilo. Baik, gram baik ya. Tadi dari 0 bisa ya Pak ya? Jadi 0 koma pun bisa. 0, bisa. Baik. Karena untuk menghindari terjadinya bobot yang kurang ataupun legu, makanya kita pakai yang ini.
antara 0,2 gram pun bisa berdeteksi di sini. Dan mesin ini pun bisa memisahkan antara bobot yang kurang dan bobot yang lebih. Oke, Pak. Jadi kalau bobot terlalu kurang ataupun nggak ada isinya, maka akan terdeteksi oleh sensor. Baik. Dan dia akan terbuang. Oh, oke. Dan apabila terlalu berat, Baik. maka dia akan terbuang ke sebelah samping kanan kita. Baik, Pak. Baik. Dan ini pun ada sensor yang akan mendeteksi produk yang masuk dan terkontrol di check wire tersebut bahwa ini produk sesuai dengan yang kita inginkan apa tidak. Baik. Oke, berarti sebisa mungkin melalui perantara mesin ini kita memenuhi spesifikasi dari sisi berat itu ya, Pak ya. Ya. Bobot ataupun massa yang kita jaga supaya itu juga bisa mengantisipasi produk-produk itu keluar dengan kosong dan lain-lain ya, Pak ya. Karena kan kalau yang manual itu bisa aja terlewat seperti itu ya, Pak. Ada yang kosong dan seterusnya. Kalau untuk mengantisipasi itu namanya operator ataupun apoven itu banyak terjadi human error. Mungkin terlalu capek apa, makanya untuk mengantisipasi itu kita pencegahannya semaksimal mungkin kita kasih check wire tersebut. Walaupun berapa gram pun, 0, berapa gram akan terdeteksi. Baik, Pak. Jadi dipastikan untuk setelah lewat mesin ini, produk tersebut udah layak untuk gramasinya, tidak kurang dan tidak lebih. Ini menarik banget dari strukturnya ada 3 belt ini, Pak. Nah, ini kenapa dia sampai harus ada 3 belt ini, Pak? Karena untuk belt pertama itu produk barang yang masuk, ya, produk barang yang masuk. Jadi untuk jalan ke belt berikutnya tidak merusak yang terjadinya yang belt kedua. Karena belt kedua itu dia timbangannya. Oh, baik. Dia karena berbentuk timbangannya dan bisa di reset dan di setting di sini. Biar tidak sesuai atau tidak apa sesuainya. Baik, Pak. Karena ini dipastikan supaya aman untuk timbangan ini, makanya kita kasih cover. Karena biar timbangan itu stabil. Baik, Pak. Dan untuk belt kedua itu cuma untuk produk yang setelah kita timbang. Oke, baiklah. Berarti kalau misalkan dia jalan terus sampai dengan penampang terakhir itu aman ya, Pak ya. Bobotnya nggak kurang, nggak lebih. Tapi kalau misalkan kurang akan terlempar ke kiri, sedangkan kalau yang berlebih itu dilempar ke kanan ya, Pak ya. Ya, itu sudah. Nanti kita coba dengan mesin ini antara bobot yang kurang dan bobot yang lebih yang ketahuan. Baik, Pak. Ya, oke, Pak. Boleh kita coba, Pak? Oke. Siap. Ini kita setting di 18,2 gram gitu ya, Pak ya. Ini ada 3 produk. Baik. Kita nggak tahu di sini isinya kurang apa enggak. Benar. Kita kasih contoh ya. Oke. Ini produk yang kita akan timbang. Baik. Itu beratnya 45 gram. Baik. 45 gram. Makanya kita uji coba mesin ini benar apa salah. Iya. Makanya kita akan lihat berdeteksi. Tertulis di sini ada berapa gramnya. Baik. Ya. Oke, Pak. Dan dia akan ngebuang apa dia akan balik lagi. Oke. Contoh ya. Ini yang kita coba, ini kita nggak tahu ini kurang apa enggak. Baik, Pak. Makanya kita uji coba satu saja nih ya. Nah, ini produk ini berarti produk yang kurang. Kenapa kurang? Karena si indikator ini menyatakan 33. Baik. Berarti produk ini kurang. Karena yang kita setting di produk yang akan kita lewati itu 45 gram. Oh, jadi yang lolos itu adalah 45 gram. 45 gram. Baik. Kita coba produk mana yang bisa masuk. Baik, Pak. Untuk di sini ya. Baik, yang kedua ya, Pak. Yang kedua. Masih kurang ya? Masih kurang. Ini produk yang ketiga. Oh, nah, kalau untuk produk yang ketiga ini produk yang bisa melewati antara 2 bobot yang kurang dan itu sensor itu. Makanya ini dipastikan produk ini sesuai dengan yang kita setting. Biar kita tahu berapa ini bobotnya, kita bisa cek di sini. Baik. Nah, di indikator tertera 45,2. Berarti bobot ini sesuai yang kita masukkan standar. Siap. Di kita ya. Jadi untuk memastikan produk
kita nggak kurang ataupun lebih Iya. untuk kepuasan konsumen, makanya kita pakai mesin cek wire tersebut. Baik, baik, Pak. Itulah tadi rangkaian mesin yang berada di area packing kita ya, Pak. Packing dari bagian produksi Bion Mahakarya, PT Mahakarya Sukses Internasional. Ada pesan terakhir, Pak, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita bersama Bapak dan Ibu penonton di video kali ini. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Untuk PT Mahakarya, PT MSI yang biasa kita sampaikan, itu perusahaan maklon pabrik kosmetik. Kita bergerak lebih dari 7 tahun, ya baik. Berarti kita itu udah siap dan mapan. Dan untuk teknologi perusahaan kita sangat mapan. Semua pakai teknologi yang terbaru. Jadi kita pun per hari sepertinya berapa kita pasti akan tercapai. Ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang akan maklon ke kita pastikan semuanya akan terjamin untuk kualitas dan kuantitasnya. Dan kita pastikan untuk kita tetap memakai standar. Kita tetap harus pakai SOP dan kita pakai standar yang setelah kita terapkan. Baik. Dan kita pun menjaga kuantitas dan kualitas produk-produk kita yang kita hasilkan. Karena kita harus tetap menjaga customer kita supaya tidak kecewa. Makanya kita pastikan untuk produk-produk yang dihasilkan dari PT MSI dipastikan telah melalui uji tes. Karena kita perusahaan kosmetik, perusahaan maklon kosmetik yang sudah lama bergerak di bidangnya, itu kita sudah 7 tahun. Ya. Jadi kita pastikan aman lah untuk maklon di perusahaan MSI ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Solin untuk waktu dan kesempatannya. Kita diajak berkeliling beberapa mesin yang kita gunakan di 7 line kita yang berada di Bion Mahakarya, PT Mahakarya Sukses Internasional atau PT MSI. Dengan yang barusan Pak Solihin sampaikan, kita adalah perusahaan manufaktur untuk maklon kosmetik. Selain kosmetik juga kita bisa untuk parfum juga ya Pak, Ya. Dan juga untuk PKRT. Nah, jadi silakan bagi Bapak dan Ibu, semoga melalui video ini dan video-video yang lain kita sajikan ke Bapak dan Ibu bisa lebih meyakinkan Bapak dan Ibu untuk melakukan produksi produk dari brand-brand Bapak dan Ibu di Bion Mahakarya, PT Mahakarya Sukses Internasional atau PT MSI. Kami berdua mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang Bapak Ibu luangkan untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak, Ibu, kerabat, dan keluarga. Kita tutup ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.